Salam jumpa, ketemu lagi dengan kami berdua, dua bapak-bapak spesialis bahas bola, tapi di YouTube ya, di akun OpenBO. Ini memang kesannya agak-agak nakal, khas bapak-bapak, tapi tidak dengan maknanya. OpenBO itu adalah open bola. Akun kami berdua, Dedi Andrian dan Bang Andrew Maja, yang sudah hampir setahun kami merintisnya di akun Spotify, di DNA Bola dan IPL, serta akun saya pribadi, bukan pribadi sih, ini masih payungnya di DNA Network, tapi masih monolog bapak-bapak Gunners. Masih di suasana yang asik ini Bang Andrew ya, setelah kita makan pare. Makan pare tapi berbentuk siomay ceritanya. Kami bergeser tempat tapi masih di alun-alun Sidoarjo. Ternyata bahasa Inggrisnya itu Bang Andrew, The Square. Oh, salah, bukan City Hall. Bukan City Hall. City Hall itu balai kota. Ini merevisi statement kami yang pekan lalu karena ya kesannya kok malu-maluin aja kasih bahasa Inggris gitu. Oke, dan minggu lalu itu waktu itu aku juga salah sebut. Itu episode 2 bareng Bang Andrew, tapi di OpenBO sudah video ketiga. Jadi tak sebut aja episode ketiga barengan Bang Andrew Maja. Bang Andrew, kita bikin konten ini kan hari Sabtu tanggal 27 Mei ya. Ini lagi seru-serunya Liga Jerman alias Bundesliga. Betul. Pertanyaan basic tapi juga pertanyaan ini menantang bagi Bang Andrew. Bang Andrew, jago Dortmund atau Bayern yang juara musim ini? Jawaban saya itu sebenarnya untuk kesehatan Bundesliga, maka saya akan lebih jawab Dortmund. Karena kalau Bayern lagi, ya predikat Bayern Liga itu akan semakin melekat di Liga Jerman. Jadi ya semoga aja Dortmund ini, dan kemungkinan besar kalau tidak ada aral melintang mestinya Dortmund yang menang. Iya. Jawaban yang juga pernah kita jadikan kesepakatan ya. Kalau ternyata memang Bayern itu kalau bisa nggak usah juara dulu deh, untuk menyehatkan persaingan di Liga Jerman. Karena kalau yang nanti juara Bayern, ya kapan Dortmund dapat kesempatan gitu Bang Andrew ya. Jadi pada saat konten ini kami produksi, begitu diupload udah ketahuan siapa juaranya. Tapi pada saat kami ini bikin konten, nanti jadwalnya berbarengan semua Bang Andrew. Pekan ke-38, itu kalau dari jadwal pertandingan, Dortmund di kandang sendiri menjamu Mainz. Sementara Bayern itu nanti malah tandang di FC Köln. Yang ini juga punya supporter simpati. Ya. Dan yang namanya FC Köln Bang Andrew, apalagi ini kan sengit persaingannya, pasti mereka punya antusias dan semangat untuk menjegal Bayern. Ya. Merasa nggak kayak gitu nanti? Pastinya begitu, karena ya itu tadi, biar nggak dibilang panitia liga terus-terusan, maka ya saya harap Dortmund yang menang. Iya. Di luar itu sih Bang Andrew ya, kalau aku sih ngelihatnya gini ya, kenapa Borussia Dortmund ini harus juara? Ya bukan faktor kasihan. Dortmund ini kan klub yang punya potensi selama hampir 1 dekade lebih. Jadi ketika mereka ini ditinggalkan oleh Jurgen Klopp, terus juga mereka ini ganti ke Thomas Tuchel, squad mereka ini nggak kaleng-kaleng loh Bang Andrew. Mereka menjaga performa dengan terus menyeimbangkan skuadnya. Masih ingat ketika dulu nggak ada, ya ketika dulu mereka masih punya Pierre-Emerick Aubameyang, ya itu ya, itu sebagai pengganti, ya bukan pengganti ya penerusnya Lewandowski. Mereka itu tetap bisa bersaing loh, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa juara. Nah itu pertanyaannya. Memang dominasi Bayern yang luar biasa, tapi kalau kita lihat juga, nah ini aku pengen tanya ke Bang Andrew, apakah Bang Andrew juga sependapat kalau ada anggapan bahwa Dortmund nggak bisa juara karena skuadnya digembosi tiap musim sama Bayern Munchen? Ya, tidak hanya Bayern Munchen sebenarnya, karena Dortmund ini skuadnya tiap musim selalu ada yang keluar diambil klub-klub besar lain di Eropa juga. Kita tahu Ilkay Gundogan, siapa namanya, Mario Götze itu sempat diambil Bayern juga. Mats Hummels juga, ya, walaupun kembali lagi ya. Aubameyang diambil Arsenal. Iya. Ya selalu setiap tahun ceritanya begitu. Jadi apalagi terakhir kan Erling Haaland diambil Manchester City. Iya, dan Dortmund ini selalu gagal Bang Andrew ketika mencari pengganti. Ingat ketika ada Ciro Immobile, itu juga ternyata gagal menggantikan si Aubameyang gitu ya. Terus juga dulu ada pemain Chelsea dipinjam, itu siapa? Michy Batshuayi. Setengah musim juga nggak bisa menyelamatkan Borussia Dortmund. Terus juga
ya banyaklah intinya. Itu hanya beberapa ilustrasi saja bagaimana skuad Dortmund ini nggak tahu kenapa ya tetap gagal untuk menjaga Bayern sebagai jawara selama hampir 1 dekade. Ya kita lihat aja, berarti pada intinya Bang Andrew Maca dan aku dan Dedi Andrian ternyata sama ya, menjagokan Borussia Dortmund menjadi jawara Bundesliga. Jadi apalagi selisihnya 2 angka loh Bang Andrew. Iya, makanya itu 2 angka. Jadi ketika sama-sama seri yang menang Dortmund ini kayaknya. tergantung selisih golnya, saya lupa Gitu ya. selisih Oh golnya. iya. Pokoknya kita harapkan aja Dortmund menang lah. Nah, kalau Dortmund menang sudah pasti juara. Ya, pokoknya menang atau kalah nanti akan ada update di bawah kami, running text. Sebagai penyelamat konten kami bahwa itu adalah update terbaru siapa juara Liga Jerman. Oke Bang Andrew, dari Liga Jerman kita jalan-jalan ke IPL, tapi nggak di papan atas atau papan bawah. Kita intip tim-tim yang promosi. Dan kalau nggak salah nanti malam juga pada Sabtu 27 Mei ini ada pertandingan yang keren, playoff final antara Coventry lawan siapa namanya itu? Luton ya? Luton Town. Luton Town. Klub yang terakhir aku dengar namanya Bang Andrew pada awal Divisi 1 Liga Inggris. Baru-barunya SCTV, biasa dua bapak-bapak itu kan. Ya. Era kita dulu masih SD. Coventry. Gimana Bang Andrew? Coventry sama Luton Town. Komentar dulu sebelum nanti tebak-tebakan siapa yang bakal lolos. Ya, kalau pendatang baru ya Luton Town. Luton Kita tahu Town. ini kota kecil, stadionnya juga saya lihat di kemarin tuh waktu sempat mencari tahu Luton Town lebih lanjut itu ternyata sangat-sangat tradisional sekali. Ini kalau sampai lolos ke Liga Inggris, ya semoga aja stadionnya itu bisa diterima. Kalau tidak, mereka harus pindah kandang. Bahkan Bang Andrew, kalau kita boleh pamer ya, masih bagusan stadion Delta Sidoarjo loh. Iya, dibanding Luton Town. Lebih modern memang. Serius, iya. Deltras itu kalau aku lihat dari atas itu mirip stadionnya Girona. Antara Girona sama Getafe lah kayak gitu. Ya. Jadi belum ada tribun, tapi ya standar lah punya lapangan atletik. Luton Town lebih kecil dari Deltras. Iya. Dari Gor Delta maksudnya. Cuman menang rumputnya aja lebih bagus. Ya, Ya, sama ini, standarnya sama Inggris. infrastruktur lah. Ya, di sana nggak betul. macet sama nggak panas. Betul. Tapi ada ini juga Bang, ada yang kurang. Di Luton Town nggak ada orang jual siomay. Sama lumpia. sama ini mie ayam sama es degan. Nah kalau Coventry Bang Andrew, ini kan juga klub yang kalau kita ingat-ingat lagi ya, mereka pada awal milenium udah terdegradasi loh. Jadi mereka nggak bisa kita lihat sejak 2000-an. Padahal Coventry ini keren. Dulu ketika ada siapa itu? Dion Dublin pernah di sana. Nah, Sama yang pernah di Inter itu loh. Benito juga pernah. Carboni pernah. Sama yang dari itu loh, siapa? Bukan Harry Kane, siapa itu? Spurs itu loh. Yang pernah di Spurs sama pernah di Inter tapi sebentar. Terus ke Leeds, aku lupa itu senang. Ya gitu. Ya nanti deh kita tampilkan nama pemain sama fotonya. Itu juga di Coventry dulu. Dan ya kalau kita ingat-ingat lagi ya Bang Andrew ya, memang Coventry ini kan gagal bersaing karena ya seperti biasa faktor finansial, mereka nggak bisa kembali dan bisa bersaing, akhirnya terdegradasi. Dan parahnya lagi mereka tuh terus turun kasta sampai ya ke divisi 1, maksudnya di ini ya League 1, League 2 itulah. Itu pernah dialami sama Coventry yang pada pekan-pekan ini mereka punya harapan untuk bisa kembali ke IPL. Bang Andrew, Coventry versus Luton, final playoff ke IPL musim depan. Mana yang Bang Andrew rasakan juara atau lolos ke promosi? Ya kalau dari ininya ya kondisi klubnya saya sih pilih Coventry untuk mengembalikan memori dulu ketika awal-awal Liga Inggris. Kita juga siap untuk menyambut lagi nih Coventry. Kalau bisa tim-tim lain yang macam Charlton Athletic segera naik lah. Wimbledon. Ini juga Derby County. Kalau kita lihat stadion kayak tadi openingnya Bang Andrew ya, kalau dilihat dari kesiapan stadion, kami menunjukkan Wimbledon, Charlton Athletic, Derby County, Sunderland. Nah, Sunderland itu gila-gilaan dulu investasinya. Tapi ya ternyata gagal. Ya, berarti sama lagi. Kalau tadi kami berdua jago Dortmund, Bang Andrew juga Dedi Andrian ternyata sama, pilihannya adalah Coventry. Apa itu? Ricoh Stadion ya, kalau nggak salah.
apa gitu namanya? Ah, Keren lah pokoknya. iya, The Sky atau apa gitu, Iya. lupa nanti saya. nanti kita tampilkan di display kami ya. Ya, jadi siapakah nanti akan ketahuan ketika kami upload video ini. Jadi Coventry atau Luton yang bakal menemani Burnley sama siapa yang udah promosi itu? Yang sudah promosi Burnley sama ini siapa sih namanya itu sampai Ya ini saking fokusnya kita ke liga-liga atas ya Bang Iya. Andrew ya. sampai lupa. Aku lihat dulu deh Bang Andrew. Menemani Burnley sama siapa ini? Sabar ya sobat Open BO ya. Ini lagi cari-cari data. Karena memang ya bagaimana ya, bukannya kami ini nggak paham gitu. Kembali lagi ke IPL kok ini. Oke, jadi Coventry atau Luton itu bakal menemani siapa lagi? Ini juga nggak ada. Oh ini loh. Oke, Burnley kan udah jadi juara Juaranya. Championship Ya, dan di versi Spotify itu kalau dari kami itu tebakannya itu kan gini ya. Burnley ini kayaknya kembali itu bukan karena faktor pelatihnya, tapi karena pemainnya. Oke, nanti deh kami lengkapi. Oke, Bang Andrew, kita lewati dulu Championship. Nah, kita juga intip di Serie B. yang sudah lolos ini Frosinone sama Genoa. Ini malah inget aku. Iya. Malah inget saya. Iya. Kalau Genoa ini tukar guling ya. Tukar guling. Sama Sampdoria. Betul. Sayang banget. Sayang sekali. Padahal seandainya nggak terdegradasi, bakal ada derby of Genoa sebenarnya. Seru. Dua klub ini Bang Andrew ya, kita langsung aja nih, soalnya kan mereka ini juga tim yang nggak punya tradisi bertahan di Serie A. Bang Andrew melihat Genoa sama Frosinone apakah juga bakal bisa bertahan semusim atau langsung mereka terjun bebas lagi musim depannya? Ya, ini nanti tergantung di persiapan mereka musim panas. Kalau memang mereka ini istilahnya itu tidak dapat pemain yang tepat, saya pikir ya numpang lewat lagi, turun lagi bisa-bisa. Iya. Seperti yang dialami sama musim ini si Cremonese. Ya, kita nostalgia dulu ya. Genoa pada masa Serie A itu papan atas di era 90-an itu kan juga bukan klub kaleng-kaleng. Ya. Mereka punya beberapa bintang. Dulu itu Kazuyoshi Miura. Kazuyoshi Miura itu menjadi pemain Jepang pertama yang bermain di Serie A. Betul. Belum lagi dulu kalau nggak salah ingat ya itu Setsuko Katanek pernah di sana ya. Katanek itu di mana itu? Genoa ya. Katanek itu di Sampdoria pernah. Ini mungkin di Genoa juga pernah. Iya, Ya, ya nanti kita bongkar lagi ya. ya. Jadi ya kalau dibilang inget-inget sama sekali sih nggak inget-inget amat gitu loh. Tapi secara performa memang Genoa dulu itu menarik karena mampu menciptakan derby dengan Sampdoria. Memang kalau dari pemainnya itu memang lebih keren Sampdoria. Tapi kalau kita lihat juga ya mereka bukan tim kaleng-kaleng. Tapi balik lagi finansial di Serie A yang nggak mendukung klub ini bisa berkembang sehingga pada akhirnya mereka ya terdegradasi. Kalau Frosinone kayaknya udah ada ampun-ampunan. Kalau klub kayak gitu ya bukan pesimis ya, paling banter ya. Paling banter ya tier ke ya paling banter itu Sakratul Maut lah, katakanlah yang degradasi itu nomor 20, 19 sama 18 mungkin bertahan di 17 itu kalau prestasi terbaiknya Frosinone gitu. Kemungkinan sih gitu. Iya. Ada harapan Parma kembali? Pasti berharap Parma kembali deh. Pasti berharap, cuman musim ini enggak karena mereka kalah di playoff. Sayangnya kalah di playoff, iya. Padahal kalau kembali ini ya kita bakal melihat lagi bagaimana dulu klub yang dibesarkan oleh perusahaan susu Bang Andrew ya, itu bisa jadi bahkan merebut UEFA Cup tahun 99 itu kalau nggak salah, itu yang finalnya di Rusia itu kan, wadem banget itu, sampai bukan kedinginan katanya. Dan kalau kita lihat nostalgia lagi ya, ngomongi Parmalat Bang Andrew ya, dulu sebelum punya Parma ini kan mereka tuh jadi sponsornya Madrid loh di jersinya era 80-an itu Parmalat ya? Iya, nanti kita tampilkan di video kita ya Bang Andrew. Kita intermezzo ya, ini dari tadi kok di depan kita ini ada buku. Nah ini ada buku apa? Nah ini, jadi kami mendapat amanah dari sang penulis, ini Eva Dawan ya, ini miliknya Kak Eka Dawan. Jadi beliau ini adalah seorang penulis buku dan ini menjadi ya bisa dibilang ini satu-satunya di Indonesia ya buku yang menceritakan tentang ini Bang Andrew, Susan Singh Rajput.
sampai tahun 2020. Jadi ini adalah aktor India yang lahirnya tahun 86 dan meninggal dunia tahun 2020. Jadi Susan ini tewas dengan kondisi yang ya misteri sampai dengan sekarang. Ada yang bilang Bang Andrew karena dibunuh, ada yang bilang karena serangan jantung, ada yang bilang karena macam-macam. Tapi berkembang teori konspirasi. Kenapa sang aktor muda berbakat ini harus hilang nyawa? Konon katanya kalau memang tidak sampai dalam tanda kutip dimatikan atau meninggal dunia, maka Susan Singh Rajput yang bakal menjadi ikon meneruskan Shah Rukh Khan, Amir Khan sama Salman Khan. Karena beberapa film-filmnya itu box office dan juga mendapat rating baik di perfilman India. Nah, itu Bang Andrew. Dengan ceritanya udah pasti penasaran toh. Ya. Nah, gitu. Langsung aja untuk yang pingin mendapatkan buku ini, langsung aja. Nanti linknya kami letakkan di deskripsi. Susan Singh Rajput, buku biografi sang aktor yang meninggal dunia karena suatu konspirasi dan juga agak-agak misterius. Dan nanti kalau rekan-rekan sobat atau BO Mania mau pesan buku ini Bang Andrew ya, nanti bisa mendapatkan tanda tangan penulisnya langsung. Gitu ya. Linknya ada di deskripsi. Kita lanjut obrolan bapak-bapak, dua bapak-bapak dari Sidoarjo, Bang Andrew Maca sama Dede Andrian. Liga Jerman sudah, Liga Inggris sudah, Liga ini Italia sudah, kita ke Liga Spanyol, tapi kita langsung turun Bang Andrew ya. Liga divisi kedua, yaitu La Liga 2. Kita terkejut Bang Andrew, Malaga itu turun kasta loh, ke ya katakanlah anggap aja divisi 3 lah, itulah turun kasta lagi. Ya. Nostalgia Bang Andrew ya, Malaga yang Bang Andrew sempat kenal kayak apa sih klub ini? Ya, Malaga ini klub yang di tahun 2010-2011 itu mengejutkan ya, karena dibeli oleh dibeli ya, di take over sama Qatar. Sheikh Al Thani. Sheikh Al Thani ya. Nah, itu sempat mendatangkan bintang-bintang besar ya. Jadi macam Ruud van Nistelrooy pernah di situ. Setelah ditampung, setelah diambil dari Hamburg gitu ya. Dari Madrid ya. Dari Madrid ke Malaga. Malaga. Itu sangat disayangkan ini. Malaga ternyata harus turun kasta lagi. Iya. Itu kabarnya ya karena Sheikh Al Thani ini sudah kehilangan minat juga dengan Malaga, makanya dibiarkan terjun bebas. Iya, jadi ada indikasi. Dulu aku juga sempat Bang Andrew ya, analisis yang juga dimuat di beberapa media Spanyol, ya di Marca, Mundo Deportivo, dan juga di beberapa media sana lah di Spanyol. Itu ada kebosanan ternyata, nggak tahu tiba-tiba kenapa Sheikh Al Thani ternyata kayak merasa salah langkah ketika ya bakar uangnya itu harusnya nggak ke Malaga lah, tapi nggak tahu dia kayaknya mungkin pansos atau apa beli Malaga. Ya. Dan saking ini Bang Andrew, saking idealismenya kan mereka ini sempat menjiplak gayanya Barcelona, membuat logo jersey itu UNESCO dan menyumbangkan pendapatannya untuk mendapatkan simpati dan juga semacam ya perhatian dari fans klub di Spanyol juga dunia gitu loh, bahwa Malaga ya kayak Barcelona gitu loh. Ya. Kalau Barcelona itu kan punya julukan Mesque and Club, atau mungkin bukan klub, lebih dari sekedar klub ya kayak gitulah. Tapi ternyata juga ya ini ya nggak berhasil. Dan lambat laun mereka itu jangankan jadi pengacau trio La Liga, untuk menjadi papan tengah aja mereka kesulitan. Terus akhirnya dilepas itu kan sama Al Thani. Ya, istilahnya itu dibiarkan, diumbar ya. Diumbar kalau bahasa Jawanya. Nggak kayak teman kerja kita dulu. Diumbar. Nah, kita nggak nyebut nama. Nggak usah tersinggung ya. Tidak ada yang tersinggung di sini. Kan kita nggak nyebut brand. Tidak. Makanya karena diumbar ya udah kita pindah klub. Bang Andrew agak tegang karena takut ini. Ya aman kok Bang Andrew itu. Ini konten tepi jurang. Pinggir jurang ini. Iya. Jadi itu buat yang suka La Liga, memang sekedar info aja, Malaga itu turun kasta ke namanya Primera Division level 3 lah kayak gitu, nama susah namanya itu. Susah ya itu loh. Intinya dari La Liga 2 itu mereka papan bawah dan terdegradasi lagi gitu. Kita tunggu saja, moga-moga cepat kembali lah, karena biar ada wakil dari kota Malaga juga. Nah Bang Andrew, ini menjadi bagian terakhir dari obrolan kita. Kita
nggak usah membahas secara teknis nama-nama klubnya ya. Secara umum aja nih, Bang Andrew kalau mendengar pasti ada kejutan bahwa Ligue 1 musim ini menurunkan 4 klub. Ya. Peringkat 20, 19, terus juga 18 sama 17 ya, berarti tinggal berapa, 16. Mereka hanya mempromosikan 2 klub dari Ligue 2. Nah gitu. Jadi musim depan itu mereka hanya memainkan 18 klub di Liga Prancis. Bang Andrew secara umum dulu, ketika mereka menjadi 18 klub, apakah lebih seksi Liga Prancis musim depan? Ya, jadi alasan kenapa 18 klub ini lebih karena finansial ya. Finansial. Jadi, memang kemarin karena pandemi, Prancis tuh berpikir bahwa demi keberlangsungan Ligue 1 itu mereka akhirnya mengurangi jumlah klubnya, karena juga ternyata Ligue 1 ini dari hak siar juga tidak mencukupi ternyata kalau dibagi ke 20 klub. Makanya agar klub ini bisa mendapatkan istilahnya itu finansial yang lebih, maka dikurangi tinggal 18 klub. Ya tentunya dari sisi finansial mungkin nanti pembagian hak siar akan lebih ada peningkatan sedikit lah dibandingkan ke 20 klub. Iya. Dan faktor yang lain Bang Andrew, ini banyak orang itu juga terkejut Bang Andrew, termasuk kita berdua juga. Kalau dari catatan ini ya, sejarah negara Afrika, benua Afrika itu kan banyak jajahannya Prancis. Ya. Ternyata mereka nontonnya Premier League, bukan Liga Prancis. Nah itu yang menjadi ya katakanlah menjadi bagaimana ya, pengganggu atau perusak sektor keuangannya Liga Prancis. Harusnya negara-negara di benua Afrika yang berbahasa Prancis dan pernah dijajah Prancis kayak Mali, Sierra Leone itu nontonnya Ligue 1, tapi enggak, mereka anak-anak muda, bocil-bocil saya itu lihatnya Premier League Bang Andrew. Ya gitu. Karena memang ya marketingnya kuat. Ya, dan masuk akal juga karena Premier League itu pemainnya jauh lebih banyak bintangnya. Iya. Ketika mereka melihat Ligue 1 itu mereka hanya melihat talenta muda yang bermain di sepak bola Eropa. Ketika mereka lihat Premier League, maka mereka yang lihat itu bintangnya. Ya kita bisa lihat bagaimana dulu Liverpool punya Sadio Mane, MU pernah punya Quinton Fortune. Ya, Erik Jemba-Jemba nggak masuk. Aku mau nyebut Erik Jemba-Jemba ya itu ya. Yang juga pernah ke Persebaya, palsu. Aduh, nanti salah ucap ini bisa jadi. Iya, ya kan dulu kita kan nggak ini kan sempat kayak gitu. Sempat kayak gitu. Terus juga ya macam-macam lah. Arsenal punya Nwankwo Kanu, Aubameyang, Kolo Toure juga. Man City apalagi pernah Yaya Toure gitu. Jadi ketika mereka tahu di IPL itu banyak klub bintang, ya mau nggak mau mereka ya lihatnya IPL daripada Ligue 1. Kalau aku sih gini Bang Nur ya, harapan gue adalah ketika mereka mengurangi 18 ya, menjadikan peserta liga dari 20 jadi 18 ini Bang Nur ya, semakin sehat juga timnas Prancis gitu loh. Karena lagi-lagi kita juga nggak boleh memandang remeh ya, liganya boleh nggak laku Bang, tapi ingat Prancis itu sudah juara dunia 2 kali daripada Inggris. Nah gitu. Iya. Bahkan mereka sudah mengungguli Belanda. Nah gitu. Belanda kan belum pernah juara di level Piala Dunia FIFA. Di Piala Eropa aja. Nah harapanku juga bersaing lah nanti. Prancis ini bisa menyamai Jerman. Ya gitu. Ya nggak harus 5 ya, mungkin 3 dulu itu udah keren. Nah Inggris nggak tahu kapan. Kita nunggu aja. Ya. Cuman besar di media kalau Inggris. Iya, besar di media dan juga besar di konten kita. IPL emang paling liga. Promosi akhirnya. Oke, sekian dulu ya episode 3 barengan Bang Andrew. Kami memang fokus ngebahas tim-tim yang lagi promosi di beberapa liga. Harus kami akui, kami sorry to say memang belum detail karena juga ini masih belum pasti. Nanti ketika sudah official musim depan itu akan berlangsung, kami akan lengkapi data-data kami lebih akurat, lebih akuntabel dan juga lebih transparan. Waduh bahasanya gitu. Sekian dulu episode 3 yang kami produksi dari alun-alun Sidoarjo. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam BO Mania.